Kampung Naga merupakan salah satu contoh pemakaran tradisional di Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai aturan adat secara turun-temurun. Kehidupan masyarakat menunjukkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kepercayaannya yang terlihat dari pola kehidupan maupun tata ruangan permukimannya. Meskipun sejarah awal Kampung Naga tidak banyak didokumentasikan secara tertulis karena adanya aturan adat, masyarakat Kampung Naga meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari sembah dalam Eyang Singaparna. Nilai-nilai diwariskan oleh leluhur tersebut kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat sehingga saat ini. Sistem pertanian masyarakat Kampung Naga tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki makna spiritual seperti lubung padi atau goa yang dianggap suci sebagai simbol kesuburan dan menjadi bagian dari tradisi adat yang mengajarkan rasa syukur serta keharmonisan antara manusia dan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk, letak geografis, filosofi alam, dan orientasi bangunan di Kampung Naga. Kampung Naga memiliki jumlah penduduk sekitar 305 jiwa dengan 112 unit rumah. Jumlah rumah ini tidak bertambah secara bebas karena masyarakat masih memegang teguh aturan adat. Jadi ketika ada keluarga baru, mereka biasanya memanfaatkan rumah yang sudah ada atau membagi ruang di dalam rumah, bukan membangun rumah baru. Cara ini dilakukan agar bentuk kawasan tetap terjaga dan tidak mengubah keseimbangan lingkungan maupun nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Secara geografis, Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasinya berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan hijau dan dialiri sungai Ciwulan. Kondisi alam tersebut membuat masyarakat membangun permukiman dengan mengikuti kontur lahan sehingga tidak banyak melakukan perubahan pada bentang alam. Bagi masyarakat Kampung Naga, bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga memiliki makna filosofis. Hutan yang berada di bagian atas dianggap sebagai kawasan yang disakralkan dan harus dijaga, sedangkan sungai di bagian bawah menjadi sumber kehidupan sekaligus bagian dari keseimbangan alam. Bagi masyarakat Kampung Naga, alam bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki makna filosofis. Hutan yang berada di bagian atas dianggap sebagai kawasan yang disakralkan dan harus dijaga, sedangkan sungai di bagian bawah menjadi sumber kehidupan sekaligus bagian dari keseimbangan alam. Filosofi ini menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya. Keadaan lanskap Kampung Naga sangat memperhatikan keseimbangan antara alam dan kehidupan masyarakat. Elemen alamnya terdiri dari perbukitan, sungai, hutan, dan sawah. Vegetasi seperti bambu dan pepohonan tetap terjaga karena berfungsi sebagai lingkungan dan mencegah erosi. Sistem drainasenya memanfaatkan aliran air alami yang mengikuti kontur tanah sehingga dapat mengurangi genangan. Dari segi kosmologi, penataan kawasan mengikuti aturan adat yang membagi ruang berdasarkan fungsi dan nilai budaya. Kawasan ini dibagi menjadi 3 area, yaitu area suci, area larangan, dan lahan pertanian. Pola permukiman di Kampung Naga tersusun rapi dan berkelompok. Rumah-rumah memiliki bentuk dan orientasi yang hampir sama sehingga menciptakan keselarasan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Pada bagian ini saya akan membahas keunikan filosofi denah dan tampak dari arsitektur Kampung Naga. Secara makro, bangunan di Kampung Naga memiliki karakteristik yang sangat seragam. Keseragaman ini terjadi karena adanya tabu atau aturan adat yang melarang warga mengubah bentuk bangunan. Rumah-rumah di sana disusun dalam pola mengelompok atau klaster. Pola ini mengikuti kontur tanah yang berteras-teras atau yang sering disebut sebagai sekedan. Selain rumah tinggal, di dalam kawasan ini juga terdapat bangunan penunjang lain seperti masjid, balai patemon, dan lubung padi. Untuk dana bangunannya, rata-rata rumah berukuran cukup mungil yaitu sekitar 6 x 8 meter. Ruang di dalamnya dibagi secara ketat berdasarkan fungsi dan hierarki gender. Ada area depan atau hareup adalah area publik dan tempat menerima tamu. Area ini diperuntukkan bagi laki-laki baik untuk bekerja maupun tempat tidur tamu. Lalu ada area tengah imah dan pangkeng. Tengah imah bersifat netral untuk seluruh anggota keluarga berkumpul dan tempat tidur anak-anak. Terdapat juga pangkeng atau kamar tidur yang dikhususkan bagi kepala keluarga atau anak perempuan yang sudah berdewasa. Lalu ada area belakang, pawon dan goa. Ini adalah area privat yang dikhususkan untuk perempuan. Pawon berfungsi sebagai dapur, sedangkan goa adalah lumbung padi berukuran kecil yang sangat sakral. Goa dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewi Sri dan laki-laki dilarang keras masuk area ini. Jika kita melihat dari segi potongan, arsitektur Kampung Naga dibagi menjadi tiga
3 hierarki vertikal, ada dunia atas atau atap, dunia tengah atau ruang hidup, dan dunia ke bawah atau kolong. Secara visual, rumah ini berbentuk panggung dengan ketinggian kolong sekitar 40-60 cm dari tanah. Struktur utamanya bertumpu pada tiang kayu dengan umpak batu. Bentuk atap yang dominan digunakan adalah suhun jeropong atau atap pelana, yang bentuknya melebar menyerupai sayap burung. Satu detail ornamen yang sangat khas adalah cagak gunting di bagian ujung atap. Ornamen kayu ini berbentuk seperti gunting terbuka dan merupakan simbol perlindungan. Material yang digunakan juga sangat menyatu dengan alam, seperti atap ijuk, dinding dari anyaman bambu, dan lantai kayu. Lalu, bagaimana filosofi kampung ini bisa diaplikasikan pada desain arsitektur masa kini? Yang pertama, konsep material dan expose structure. Penggunaan material alam seperti kayu dan bambu sangat relevan diaplikasikan pada tren arsitektur biophilik dan estetika earth tone saat ini. Kita bisa menerapkannya pada desain bangunan di mana struktur kayu atau bambu dibiarkan terekspos untuk memberikan kesan hangat, alami, dan estetik. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan konstruksi rumah adat Kampung Naga, mulai dari fondasi, struktur bangunan, material, sampai ketahanannya terhadap bencana. Untuk struktur bawahnya, rumah di Kampung Naga menggunakan fondasi batu impak. Batu ini menjadi tumpuan kolom kayu sehingga kayu tidak langsung menyentuh tanah. Cara ini cukup sederhana, tapi efektif karena membuat kayu lebih awet dan membantu bangunan tetap stabil ketika terjadi getaran gempa. Untuk struktur tengahnya, kolom dan balok menggunakan kayu, sedangkan dindingnya dibuat dari anyaman bambu. Selain ringan, material ini juga membuat udara lebih mudah mengalir ke dalam rumah. Jadi, meskipun tanpa pendingin ruangan, kondisi di rumah tetap terasa nyaman. Kemudian pada struktur atasnya, rumah menggunakan rangka kayu dengan bentuk atap pelana yang ditutup menggunakan ijuk. Bentuk atap seperti ini cocok untuk daerah dengan curah hujan tinggi karena air bisa langsung mengalir dan tidak mudah menggenang. Kalau dikaitkan dengan arsitektur modern, sebenarnya prinsip-prinsip seperti ini masih banyak digunakan. Misalnya pada rumah tropis modern atau resort yang memanfaatkan struktur ringan, atap pelana, ventilasi alami, dan material lokal agar bangunan lebih nyaman. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ragam hias pada Kampung Naga memiliki fungsi yang lebih dari sekedar elemen dekoratif. Ragam hias merupakan bagian dari identitas budaya yang mengandung nilai filosofis serta mencerminkan cara hidup masyarakat adat yang sederhana, harmonis, dan menghormati alam. Penerapan ragam hias terlihat melalui bentuk bangunan, penggunaan material alami seperti bambu, kayu, dan ijuk, serta pola penataan yang menjadi aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unsur arsitektur memiliki makna dan tidak dibuat hanya untuk mempercantik bangunan. Selain itu, keberadaan ragam hias juga menjadi media pelestarian budaya, karena mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, Kampung Naga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana arsitektur tradisional dapat menjaga keseimbangan antara fungsi, estetika, budaya, dan kelestarian lingkungan.